Ini edisi curhat mengenai Cantika, anak saya yang wedok. Ya memang begitulah rezekinya Cantika. Dia tidak mendapat asuhan dari ibunya, memang sudah seperti itulah takdirnya. Saya sudah mengusahakan yang terbaik. Jauh sebelum ada masalah, saya sudah wanti-wanti ke bapaknya. Kamu harus tahu mas, yang kamu peristri itu seorang mualaf. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan aku tidak sekuat mungkin perempuan lain yang punya tempat pengaduan ibunya, tempat pengaduan budenya, pakdenya, tempat pengaduan yang ada keluarganya. Jadi jangan terlalu kejam samaku. Aku sudah selalu ngomong seperti itu sama dia. Bahkan sebelum yang terakhir kami rujuk ini, dia datang ke Kacangan, aku sudah bilang sama dia, aku sudah tidak mau berjuang mas. Jadi kalau kamu datang cuma untuk menguji aku lagi, lebih baik jangan datang. Aku sudah ngomong seperti itu. Tapi akhirnya dia datang. Dan terjadilah hal seperti itu. Sebenarnya masa depannya Cantika itu sangat baik. Karena sekalipun aku bangkrut, aku berusaha untuk mendapatkan hal yang terbaik untuk masa depan anak-anakku. Aku mencari solusi lain gitu. Sekalipun kegagalan itu sudah memang aku yang buat, aku yang memilih si Eko ini jadi suamiku. Jadi aku juga yang harus mempertanggungjawabkan masa depan kedua anakku yang lanang ini. Solusinya sudah aku cari. Jadi sebenarnya sudah sangat baik semua keadaannya. Anakku yang lanang 2 ini masa depannya sudah terjamin, pendidikannya sudah terjamin di panti asuhan Muhammadiyah. Dan aku gak malu anakku masuk panti asuhan, karena apa? Itu hak mereka. Anak yatim itu berhak di panti asuhan itu. Apalagi saya ini kan tidak punya siapa-siapa, saya ini mualaf. Terus saya sudah merencanakan semuanya. Kalau kedua anak lanangku ini berhasil, umurnya terpaut jauh dari Cantika. Jadi di saat mereka berhasil, Cantika sedang meraih cita-citanya. Aku kan pengennya Cantika jadi dokter. Kalau IQ-nya cukup pintar ya. Untuk menjadi dokter itu kan IQ-nya harus pintar. Dan kalau tidak bisa jadi dokter ya jadi bidan gitu. Seandainya bapaknya tahu diri dan sedikit sabar. Karena tebakan saya, ya dia judol. Seperti yang dia bilang, seperti yang diakui oleh Eko, dia kan mengakui, iya aku judol. Tapi sekali-sekali katanya. Tapi melihat raibnya uang itu semua, itu bukan sekali-sekali. Seandainya dia sabar sedikit saja. Jadi waktu itu dia sudah kerja di Semarang, datang ke Kacangan. Terus datang ke Kacangan, terus kita jualan bareng. Nah, di situ uangnya mulai hilang kan di minggu ketiga. Terus aku ngomong, kamu bisa nggak sih sabar sedikit saja untuk tidak mengambil uang untuk dirimu dulu, karena aku baru bangkrut mas, sebagian utang saja belum kubayar. Aku bilang gitu. Aku bangkrut, utang ke Mas Ferry ayam, bakul ayam belum kubayar. Aku sudah pindah dari Karanggede, jadi utang yang di Karanggede waktu kita memulai di Karanggede itu belum kubayar sampai sekarang. Bisa nggak kamu sabar? Terus dia ngomong, aku nggak ngambil uangnya. Ini sudah cukup, pembukuannya ada. Kalau sampai 550.000 tidak ada, itu berarti ada yang ngambil. Kamunya tidak sabar ya.
atau mungkin dia pengen ngumpulin duit untuk anaknya Hani, karena Hani kan sudah mau lulus SD, harus masuk SMP. Aku kan sudah bilang, kalau kamu sabar, aku bukannya gak mikirin Hani, aku mikirin Hani. Kalau kamu sabar, setelah semua ini stabil, kita ngumpulin untuk Hani 50.000 satu hari. Masa iya dalam 2 bulan tidak terkumpul untuk kepentingan dia masuk sekolah SMP? Aku bilang seperti itu. Tapi itu semuanya tidak ada kesabaran bagi Eko. Yang ada bagi dia mungkin karena sudah terbiasa selama ini mencuri. Jadi bagi dia memang gak ada sabar. Terus terakhir bertengkar. Itu saya masih mengusahakan untuk Cantika. Saya jemput lagi anak saya, cuma rasanya berat. Saya kembalikan lagi. Beratnya itu apa? Yang terakhir ini saya trauma. Saya datang ke situ jemput Cantika dan juga untuk berjuang demi keberadaannya si Utun yang ada di perut saya. Tapi yang saya terima itu kejam banget. 3 kali berturut-turut saya datang ke sana. 2 kali pertama saya datang ke sana, si Eko ini kabur. Pertama saya datang yang ada cuma ibunya sama Cantika, itu malam. Saya datang malam sekitar setelah Isya. Saya datang naik ojek malam. Ibunya bilang, Eko nggak di sini. Aku tahu dia tuh kabur. Karena rokoknya di situ, handphonenya tinggal di situ, dan dia ini kan orangnya nggak pernah ninggalin handphonenya di situ. Dia tuh kabur dari pintu belakang. Jadi aku bilang, aku nggak mau cari Eko ke sini. Aku bilang, aku mau lihat Cantika, ngantarkan bajunya Bu, sekalian mau ngasih tahu ibu, karena percuma juga kalau yang aku kasih tahu itu Eko, karena selama ini yang aku tahu yang nanggung jawabin anak-anaknya itu ibu. Bahkan anak-anak dari mantan istrinya juga yang nanggung jawab ibu, aku bilang kan. Ibunya diam. Ibu nggak usah nutupi kesalahannya Eko selama ini, karena aku tahu selama ini Hani sama Kia yang nafkahin juga ibu, dan Cantika di sini yang nafkahin juga ibu, aku bilang gitu kan. Karena sepupu-sepupunya Mas Eko udah ngomong kok, aku bilang, Mbak kalau nitipin Cantika di situ, yang nafkahin semua masalah pokok susunya itu yang bayar semua ibunya. Tapi kan Mas Eko katanya kerja di proyek, ngirimin duit kata ibunya. Itu semuanya ditutupin ibunya. Ngomong seperti itu di depannya Mama Alif kan. Nah itu biar Mama Alif gak cemburu. Cantika dibiayain sama ibu. Gitu kata sepupunya. Jadi aku bilang ke ibunya, aku hamil Bu. Loh kok kamu bisa hamil? Ya kok bisa hamil, kan Eko sama aku bilang. Eko kan bareng aku bulan Januari di Kacangan. Gak usah pura-pura gak tahu kalian. Kan Alif singgah di warung, aku bilang. Alif singgah di warung terus bilang, Bude pindah sini ya? Oh iya. Nah aku panggil Mas Eko dari kamar. Mungkin yang dicarinya kan Mas Eko, aku bilang. Alif ngobrol sama Mas Eko di warung. Ada saksinya kok. Eko tinggal bareng aku bulan Januari, aku bilang gitu kan. Terus ibunya bilang, kamu kok bodoh banget, udah tahu Ekonya begitu, kamu kok masih hamil? Ya nggak tahu Bu, aku bilang. Mas Eko bilangnya dia buang di luar kok, kenyataannya aku bisa hamil, aku bilang gitu kan. Kamu ini jadi perempuan kok goblok banget, kata ibunya. Masih mau hamil lagi, ini aja Cantika udah sering jadi korban kalian bertengkar gitu kan. Ya udah aku cuma mau ngabarin Bu, ini kan kami juga sudah bertengkar, niatnya rujuk kemarin, tapi sepertinya aku nggak mau rujuk lagi Bu sama Eko, soalnya aku dipukulinya kemarin. Dalam keadaan aku gendong Cantika, aku dipukulin sama dia. Jadi nanti kalau anakku ini lahir, aku serahkan ke ibu. Ibu yang ngedumel, entah apa dibilangnya bahasa Jawa segala macem, aku nggak ngerti lah, ngedumel ibunya. Terus aku pulang. Terus yang kedua kali aku datang, Ekonya mau kabur. Kamu nggak usah kabur, aku bilang.
nggak perlu kabur. Dia udah mau menuju pintu belakang itu, cuma kan ada anak-anaknya, ada Hani sama Kia di situ. Terus aku tanya, Hani di sini? Iya. Sekolah dari sini, karena aku lihat udah di situ buku tasnya semua, baju-bajunya. Sekolah dari rumah Mbak Do. Iya. Oh iya, itu bagus, aku bilang gitu kan. Harusnya memang seperti itu, aku bilang gitu kan. Karena bapakmu gak ada tanggung jawabnya, jadi kamu harus di sini. Kalau kamu di tempat ibumu, bapakmu bakal lari dari tanggung jawab, aku bilang. Kalau di sini kan ada Mbah Dokmu yang biayain kamu, dan bapakmu nggak bisa lari dari tanggung jawab, karena yang minta duitnya nanti Mbah Dokmu ke bapakmu, aku bilang gitu kan. Mungkin apa dia nggak malu? Sudah aku teriakin dia judol ke seluruh penjuru Boyolali ini. Dia selalu menyangkal aku nggak judol. Nanti terbukti tanggung jawabnya terhadap kamu. Kan baru kamu kan anaknya yang ditanggung jawabin. Saya bilang gitu kan. Baru kamu anaknya yang sampai ke jenjang SMP. Kamu bertanggung jawabnya yang paling berat, yang bisa dia tanggung seumur hidup, baru kali ini. Baru itu dia tanggung jawab yang paling berat yang dirasakan sama Eko, karena dia punya anak lahiran juga yang biayain semua ibunya, kecuali Cantika ya. Jadi itulah saya bilang, Cantika ini memang sudah begitulah rezekinya. Kembali lagi membahas Cantika, dia lahir mulai dari hamil Cantika umur 2 bulan ditalak 3 oleh bapaknya. Jadi saya cuma mau berpesan, seandainya nanti Cantika ini menikah, Eko tidak boleh jadi wali nikahnya Cantika. Karena pada saat Cantika dalam kandungan saya masih hamil 2 bulan, Eko sudah mentalak 3 saya. Jadi Cantika itu anak lahir di luar nikah. Pada saat dia lahir, ya terhitung anak lahir di luar nikah. Dan Eko tidak bisa jadi walinya. Jadi nanti Cantika ini lahir harus wali hakim. Ini sebagai wanti-wanti ya. Nanti kalau Cantika menikah, dia nggak boleh diwalikan oleh Eko. Dan Cantika lahir di Puskesmas Klego. Itu saya dalam keadaan tidak punya uang. Saya cuma punya uang 1.200.000, cuma cukup untuk bayar biaya persalinan. Setelah Cantika lahir di Puskesmas Klego, Eko datang ke rumah ibunya membawa ari-arinya Cantika. Jadi saya kan berharap Eko ngabarin keluarganya dong gitu ya, Cantika sudah lahir di Puskesmas Klego gitu kan. Saya kan berharap anak saya ini ada yang jenguk, sudah lahir gitu kan. Jadi Eko datang ke Pringjowo, pulang nanam ari-arinya Cantika. Terus pulangnya saya tanya, kamu datang sendiri mas? Aku bilang, iya. Loh, ini gak ada yang jenguk nanti Cantika? Aku bilang, ibu gak ikut sama kamu? Aku bilang gitu kan. Ya siapa yang mau jenguk? Kan gak dikabarin. Terus kamu tuh ngubur ari-arinya di situ sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia. Aku bilang, gak ada yang tahu Cantika lahir. Aku bilang gitu kan. Kan gak ada yang ngabarin Cantika lahir tuh. Terus gunanya kamu pulang ke Pringjowo nanam ari-arinya ngabarin atau gimana? Atau kamu sengaja buat alasan bahwa tidak ada mengabari? Aku bilang gitu kan. Gak perlu lah aku ajarin kamu, tolong kabarin lah ke keluargamu Cantika lahir. Kan gak perlu aku ngomong gitu kan mas, aku bilang. Seharusnya kamu datang ngubur ari-arinya kan, mereka udah tanya, ibumu sudah tanya, apa yang kamu bawa itu, yang kamu kubur itu apa? Atau kamu rahasia, diam-diam nguburnya? Aku bilang gitu. Gak bersuara nguburnya sama sekali. Enggak kok, ibu bantuin kok nyariin ininya, nyariin tempat untuk tadahan ari-arinya ini. Ya udah, berarti mereka tahu kan yang kamu kubur itu ari-arinya Cantika. Cantika sudah lahir, aku bilang gitu kan. Jadi itulah memang rezekinya Cantika, dia lahir tidak ada yang jenguk. Sedihnya saya waktu itu, keluarga dari saya juga nggak ada, keluarga dari Eko juga nggak ada. Jadi Eko ini seperti
mualaf juga pada saat itu, tidak punya siapa-siapa gitu lah ya. Tapi belakangan saya ngerti kenapa mereka tidak hadir. Mereka menghindari biaya itu sepertinya ya kan. Keluarga mereka ini sangat manipulatif, sangat licik dan manipulatif gitulah ya. Seperti itulah mereka sekeluarga, mau untungnya saja. Jadi mereka kalau mau dapat menantu tuh harus yang menguntungkan. Ya bayangkan aja ya, rata-rata anaknya ibunya itu semuanya lulus SD, dan menantunya itu semuanya lulus SMA, bahkan ada yang sarjana. Hebat kan? Nah, kalau bukan seorang yang manipulatif nggak bisa seperti itu. Karena manipulatif lah bisa seperti itu. Jadi begitulah liciknya sekeluarga ini. Dan Eko juga berperan lah dalam kelicikan itu ya kan. Saya diam saja, saya cuma seperti ini. Rezeki anakku ini pasti ada gitu ya kan. Kalau kalian berpikir bahwa menghindari biaya adalah yang terutama daripada sopan santun, maka yang akan kalian dapat juga itu seperti itu ya. Iya, jadi saya diam saja. Saya sudah membaca kelicikan mereka, saya diam saja. Dalam hati saya cuma seperti ini, suatu hari kamu akan melihat Cantika ini adalah satu-satunya cucu ibumu yang paling berhasil. Aku akan buat anakku ini menjadi orang yang paling berhasil dari semua kalian seketurunan. Itulah janji saya waktu itu. Saking bencinya saya menerima keadaan itu, anak saya lahir tidak ada yang jenguk gitu kan. Sudah itu kemalangan lagi yang diterima Cantika. Dia baru umur sebulan, si Eko ini kabur kerja di proyek ya kan. Jadi saya bilang seperti ini sama dia. Waktu itu Menteri BRI-nya datang nagih utang, sudah nunggak kan. Jadi Menteri BRI-nya bilang harus ada 1 juta hari Kamis, dan dia ngomong itu di hari Selasa. Terus si Eko ini ngomong, ini uang dipakai dulu ya, 1 juta ini untuk bayar hari Kamis. Terus aku marah dong, aku bilang, kamu bisa nggak sih mas, aku bilang, sekali saja jangan pakai uang yang di sini, cari kemana gitu, aku bilang, pinjam ke ibumu atau kemana. Karena kalau kamu pakai modal yang di sini, terus kita modalnya dari mana? Aku bilang gitu kan. Terus dia marah. Jadi maksud kamu apa? Dia bilang gitu kan. Aku kan kerja juga di sini. Iya, memang kamu kerja di sini. Tapi bayangin ya, Cantika kemarin lahiran itu semua biaya-biaya dari aku. Dan kalau aku nggak bisa bayar utang kamu bulan ini, aku kan sudah ngomong sebelumnya sama kamu. Ngelihat keadaan seperti ini, kita baru habis-habisan untuk Cantika lahir. Boleh nggak mas, bulan ini aku nggak bayar cicilan BRI-mu? Sebelum Cantika lahir aku sudah ngomong seperti itu loh mas, aku bilang. Karena aku bilang ini sudah bulannya Cantika lahir. Apa kamu nggak bisa pulang ke tempat ibumu minjam untuk sebulan ini ya? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, langsung marah dia. Ya udah, aku kerja aja lah di proyek, bla 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 bla, seperti itu. Iya, kamu nggak boleh memakai uang di warung ini sesuka kamu, karena ini warungku, aku bilang gitu kan. Iya, memang kamu kerja di sini, tapi kalau kamu pakai 1 juta untuk nutup utang kamu, itu berarti warung ini selesai, nggak ada modalnya lagi. Saya bilang seperti itu toh. Apa nggak bisa sebulan ini aja kamu minta tolong ke ibumu, aku bilang gitu. Padahal aku sudah ngomong jauh-jauh hari sebelum Cantika lahir, nanti di hari Cantika lahir aku nggak bisa bayar utangmu mas, bisa nggak dicari dari yang lain. Terus dia tersinggung karena aku bilang ini warungku gitu kan. Kaburlah dia kerja di proyek sampai 3 bulan, sampai dia itu hari lebaran yang tahun 2025 tuh. Cantika udah usia 4 bulan, terus tidak pulang lah dia tidak datang ke kita.
untuk sholat id. Jadi saya tuh sholat id bareng anak-anak saya saja, bareng Cantika, Al sama El di Klego, seperti itu kan. Ya, saya cuma merasa kok segini malangnya ya nasib Cantika ini gitu. Saya berusaha yang terbaik dari kemarin-kemarin itu. Saya masih memberi kesempatan untuk pernikahan ini. Itu semua demi Cantika. Sampai banyak yang kesel, ibu-ibu Muhammadiyah itu kesel lihat saya. Kamu ngapain sih sama laki-laki seperti itu lagi? Ngapain sih mau sama dia lagi? Kamu bangkrut, gak megang uang, dia pergi. Segitu kamu sudah bagus lagi di kacangan, buka usahanya, sudah lancar jualan, dia datang dekatin kamu lagi. Semuanya sudah pada ngomong, buat apa sih? Buat apa? Gitu. Kalau cuma nyakitin buat apa? Gitu kan? Kalau ada di saat kamu enak aja buat apa? Di saat kamu susah dia nggak ada buat apa? Gitu loh, orang pada ngomong seperti itu. Aku cuma jawab seperti ini. Aku selalu kasih kesempatan, Bu. Bahkan aku disalahkan oleh dia, oleh keluarganya, aku terima. Iya, semua ini salahku. Iya, memang semua ini salahku. Salahnya apa? Aku milih dia jadi suamiku. Itulah kesalahan terbesarku. Sampai adanya Cantika, mau ada lagi si adik Utun, itulah kesalahan terbesarku. Kesalahan terbesarku itu selalu memberi kesempatan untuk pernikahan ini. Seharusnya jangan beri kesempatan dari awal. Dari gejala awal dia melarikan diri, ninggalin aku, harusnya tidak ada lagi kesempatan aku berikan. Tapi memang itu kesalahanku, selalu memberikan kesempatan pada si Eko ini, pada pernikahan ini. Seandainya tidak pernah aku beri kesempatan, maka Cantika pun tidak ada juga. Karena dari sejak aku belum hamil Cantika, ini laki-laki tabiatnya sudah seperti ini. Dulu sebelum aku punya anak, aku berpikir mungkin karena aku belum punya anak sama dia, makanya dia seperti ini terhadap aku. Ternyata bukan, itu sudah tabiat. Bukan karena itu tabiat dia. Ternyata dia suka ngilang gitu, suka ngilang. Sampai terakhir dia sendiri yang pernah cerita, aku pernah 1 tahun gak pulang ke rumah Lia. Kalian masih suami istri waktu itu? Masih, katanya gitu. 1 tahun kamu gak pulang ke rumah Lia, kamu pulang kemana? Aku bilang, pulang ke rumah ibu. Terus kamu 1 tahun enggak bersetubuh, kamu kenyang dari mana? Makanya aku curiga, dia punya seseorang lah yang memuaskan dia. Masa iya ya laki-laki setahun enggak berhubungan seks, padahal punya istrinya nggak disentuh sama sekali dalam 1 tahun gitu. Dia malah pulang ke rumah ibunya aja, Berarti kan ada di rumah ibunya toh yang muasin dia toh. Karena laki-laki itu akan mencari tempat pulang di mana hasratnya itu terpuaskan. Makanya dibilang istri itu tempat pulang suami. Karena apa? Bukan karena rumahnya, bukan karena ada sesuatu, bukan. Karena tempat pulangnya laki-laki itu adalah terpuaskannya hasrat seksualnya. Seperti itu. Makanya laki-laki bisa ganti istri. Karena apa? Bisa ganti pemuas seksualnya, itu bisa ganti orangnya gitu. Makanya saya pikirnya, kamu setahun tidak pulang ke rumah Lia, kamu pulang ke rumah ibumu, berarti kamu puasnya di rumah ibumu dong. Nah kalau dia pulang ke kos-kosan perempuan lainnya, dia kan puasnya di kos-kosan orang gitu ya kan, di perempuan mana gitu. Ini pulangnya ke tempat ibunya, berarti pemuas yang buat dia pulang itu ada di rumah ibunya gitu loh. Maaf ya, saya bukan mencurigai siapa-siapa, tapi laki-laki itu gampang ditebak. Dia akan pulang ke tempat di mana hasrat seksualnya dikasih makan, hasrat seksualnya kenyang. Begitu kalau laki-laki. Ya begitulah nasibnya Cantika sekarang ini. Begitulah keadaannya. Sebenarnya saya sudah merencanakan hal yang sangat baik-baik untuk anak saya Cantika ini, tapi berhubung memang bapaknya tidak tahu diri dan keluarganya sangat kejam,
saya memutuskan sejarah dengan mereka. Buat apa diperpanjang sejarah dengan orang-orang yang begitu sangat zolim, ya? Sudah tahu saya dalam keadaan hamil dan mereka tahu jelas itu anak-anak siapa. Tapi mereka bermain sandiwara, drama segala macam seolah-olah saya ini perempuan bina yang hamil dari laki-laki lain. Mereka tuh cuma satu permintaannya, gugurkan anak itu, tapi nggak mau keluar dari mulutnya. Keluar itu dari tindakannya. Mereka semua melarang Eko bertanggung jawab, ibunya melarang Eko bertanggung jawab, Ekonya juga mengeluarkan pernyataan bahwa nggak tahu, itu bukan hasil perbuatanku, seperti itu. 100% mereka tahu, sadar kalau ini anaknya Eko, cuma memang mereka mendorong saya secara psikis untuk menggugurkan anak ini. Itulah yang terjadi. Jadi saya pikir saya wujudkan aja lah apa yang kalian mau, seperti itu kan. Dan saya merasa kalau Cantika ini tetap berada di asuhan mereka, saya sudah cukup tahu bagaimana Cantika ini setiap hari di sana, bagaimana nanti, ya sekarang mungkin baik-baik saja ibunya masih hidup, bagaimana nanti kalau ibunya sudah meninggoy, itu juga saya pikirkan. Tapi ya sudahlah, itu yang diinginkan oleh keluarganya, diinginkan oleh Eko, ya kan. Saya sudah berusaha berjuang, 3 kali saya datang ke sana, saya dihina, disiram pakai air, diusir. Ya sudah, saya ini masih manusia. Aku berkali-kali ngomong sama Eko, kamu jangan buat aku selalu memohon, karena tanpa bantuanmu aku bisa berdiri di Boyolali ini. Aku tidak seperti kamu. Kamu untuk buka warung angkringan saja harus cari utangan 4 juta ke rentenir. Aku dalam keadaan nol, aku cari jalannya. Dan kau tahu apa bedanya kau sama aku bilang. Aku itu disayang Allah, kamu tidak. Tapi sampai sekarang kamu gak pernah berpikir kenapa aku selalu beruntung. Bukan karena baiknya ibadahku, bukan. Kamu percaya gak bahwa Allah melihat orang-orang yang dia sayangi? Cukup itu aja, aku bilang gitu. Dan kamu tahu kenapa Allah tetap sayang orang ini? Aku tidak pernah curang, Mas. Aku tidak pernah curang, tidak pernah mau memanfaatkan keadaan, dan aku tidak pernah mau memanfaatkan orang lain. Karena apa? Aku orang yang setulus-tulusnya saat berhadapan dengan orang lain. Orang yang seada-adanya, setulus-tulusnya. Kalau aku lagi hitam, hitam di hadapan Allah. Aku lagi putih, putih kelihatannya. Tidak pernah aku bersandiwara seperti yang kalian lakukan. Demi jadi begini, buat sandiwara begini. Kalian gak percaya rezeki dari Allah ya, aku bilang. Kalian pikir dengan manipulatifnya kalian itu akan mengubah keadaan, akan mengubah keberuntungan hidup? Tidak. Kamu sudah bersamaku kan? Sebelum aku mendapatkan uang ratusan juta itu, sampai aku mendapatkan uang ratusan juta itu, kamu sedang bersamaku. Harusnya kamu lihat, perempuan ini disayangi oleh Allah. Itu yang tidak pernah kamu syukuri. Kamu mendapatkan seorang perempuan yang benar-benar disayang oleh Allah. Bukannya sombong, Mas, ku bilang. Tapi meraih sayangnya Allah itu tidak bisa dengan sandiwara. Yang melihat itu hanya Allah, yang menilai itu hanya Allah.